Pernikahan itu kayak pernikahan itu, Masya Allah ya, ini teguran untuk saya juga. Pernikahan itu kayak mawar, tapi ada durinya. Pernikahan itu kayak permukaan air laut yang indah, tetapi tanpa kita sadari di bawah permukaan laut itu ada karangnya yang siap melukai kita. Kadang-kadang nggak melukai kita, melukai hati ibu kita, melukai hati bapak kita. Ya kan? Kadang-kadang kita ini senang gitu sama istri kita, tapi kemudian melukai hati bapak dan ibu kita. Akhirnya kita kecewa betul sama istri kita. Sama, istri kita kemudian senang sama kita, tapi kita sering melukai hati orang tuanya. Jadi kadang-kadang kalau di era pandemi banyak yang orang nih nggak betah di rumah gitu. Berarti ada masalah itu saya. Justru rumah itu adalah tempat yang paling berkah, yang paling betah maksudnya kan. Iya, makanya kemudian kalau kita mendapati keluarga kita belum qurrata a'yun, harus bergegas untuk memperbaiki. Bergegas itu ya tentunya kita memperbaiki sesuai dengan apa yang Allah berikan kekuatan kepada kita. Cepat harus segera diatasi. Dan banyak sebab sih, akhi. Saya tuh ngomong ini juga sebenarnya kan senang menasihati diri sendiri ya. The best learning itu is teaching ya. Sebaik-baik belajar itu yang ngajarin gitu loh. Karena kita nasihatin diri kita sendiri. Karena ternyata banyak sebab. Salah satunya yang paling penting itu apa? Gak ada ilmu sebelum kita nikah. Orang kalau sudah nggak ada ilmu sebelum nikah ya berantakan. Soalnya belajar simpel gini aja. Antum di universitas ada yang namanya Fakultas Teknik Mesin. Ya. Berapa tahun belajar teknik mesin? Itu orang bisa sampai 4 tahun lah. Apa istimewanya mesin sampai 4 tahun? Padahal dia benda mati. Iya. Tapi orang lulus belum tentu kerja lagi. Lulus belum tentu kerja. Iya. Tapi orang bisa kemudian mempelajari teknik mesin sampai 4 tahun. Dan kemudian nilainya, mungkin karirnya akan ditentukan ijazah sebesar apa dia memahami mesin yang dia pelajari selama kuliah. Padahal itu hanya memahami mesin. Anehnya, kita nikah itu memahami sebuah benda yang tidak statis tapi yang dinamis, bergejolak hatinya, bergejolak perasaannya, panjang logikanya, tapi malah kita itu tidak pernah mempersiapkan ilmunya. Akhirnya apa? Ya akhirnya kemadharatan dan keburukan lebih besar daripada kemaslahatan yang kita jumpai. Pasti ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang salah itulah yang menjadi sebab dari hilangnya keberkahan dan hilangnya pula sebuah qurrata a'yun dalam sebuah keluarga yang kita miliki. Nah, ini menarik kan. Itu kan berarti ada yang salah itu pada saat kita memulai. Banyak yang orang ketika menikah itu justru memang lebih pada nafsu gitu misalnya kan, atau tanpa ilmu apa-apa kemudian ujuk-ujuk nikah gitu misalnya. Ada juga yang mempersiapkan kalau nanti menikah berkeluarga akan seperti apa gitu. Jadi saya setuju sama pandangan Ustadz bahwa Islam ini mengatur apa keluarga itu unlimited, jadi maksudnya range-nya bukan cuma di dunia. Apalagi pas dibilang amal jariah terpanjang tuh kan doa anak yang soleh gitu kan. Masya Allah. Menurut saya ini kan konsep parenting yang paling hebat. Berarti kan kita memang orang Islam memang diwajibkan untuk ngajarin anak terus kita harus jadi ngajarin anak dah. Ditambah tadi Ustadz bilang bahwa syariat pernikahan itu nggak berhenti di dalam kehidupan aja. Nah itu saya langsung, waduh related berarti sebenarnya. Jadi Allah nih mikirin kita tuh berjamaah dalam keluarga gitu Ustadz. Iya. Wah ini menarik banget ya. Jadi untuk teman-teman di rumah mungkin yang sekarang ini kayaknya apa namanya gejolak terus di rumah apa segala macam, atau juga mungkin yang sekarang ini baru mengonsepkan untuk nikah. Nah, kira-kira biar ketika menikahnya itu nggak terjebak dalam pernikahan yang mungkin seolah-olah sebelum menikah tuh kayak pasangan Korea gitu, Zat. Pas di maksudnya kayak waktu mau nikah tuh kayak wedding ring, pas udah nikah jadi conjuring gitu, Zat. Itu kan gara-gara kenapa antum nyebutnya Korea gitu? Kenapa nggak Amerika, Rusia enggak. gitu? Korea kan sekarang lagi drama Korea lagi romantis gitu. lah. Seolah-olah kayaknya bukan karena Korea. lagi. Ustaznya. Kalau gini Ustaz. Kalau ngelihat Rusia. Enggak, tapi sih saya suka nonton film Korea. Oke. Jadi waktu kalau nonton film Korea tuh romantis semua, Ustaz. Kadang-kadang pemainnya yang di film itu
menikah mereka tuh, sampai menikah itu saking romantisnya, fansnya sampai histeris. Oh, mereka nikah di support segala macam. Tapi ternyata kenyataan di kehidupan aslinya mereka tuh nikah sebentar. Karena intinya bahwa para pemeran itu menyangka bahwa kehidupannya itu nggak seindah film yang dia mainin gitu. Iya, memang. Nggak seindah senario. Jadi ketika ini nggak indah, nggak semenarik itu kok gitu. Iya. Banyak yang bubar akhirnya cepat. Mang Antum tahu nggak sebuah penelitian itu? Saya pernah baca sebuah penelitian. Tentunya penelitian ini sangat subjektif ya, pro dan kontra silahkan. Tapi saya merenungi perkataan dari penelitian ini. Negara yang paling banyak perceraian adalah negara yang paling banyak mengumbar kata cinta dan romantisme di kalangan anak mudanya. Mana aja tuh negaranya? Ya dia nggak menyebutkan negaranya, tapi dia menyebutkan bahwasanya dalam penelitian itu negara yang paling banyak tingkat perceraian adalah negara yang anak-anak mudanya terbuai dengan kata romantisme dan cinta. Apa yang kita ambil sebuah pelajaran akhir? Karena ternyata cinta itu tidak cukup untuk menautkan dua hati manusia. Cinta itu sesuatu yang sangat mungkin akan hilang disebabkan kekecewaan. Cinta itu akan sangat mungkin berkurang disebabkan dengan berbagai macam kekagetan kita mendapatkan kekurangan pasangan kita. Kalau kemudian pernikahan kita hanya disandarkan kepada konsep cinta, lalu kita berhenti di situ, tidak akan pernah bertahan. Tidak ada yang namanya pernikahan didasarkan kepada cinta semata itu akan bertahan. Kalaupun bertahan, maka sesungguhnya tidak menjadi general untuk semuanya. Tetapi disinilah kita belajar. Kalau saya tuh sering mentadaburi gini, akhi, ada kekuatan yang lebih daripada kekuatan cinta, yaitu adalah bagaimana memastikan kita menghalalkan seseorang di hadapan kita. Ini menghalalkan seseorang itu di hadapan Allah betul-betul karena Allah. Karena ketika kita menemukan kekecewaan, antum menemukan kekecewaan, saya menemukan kekecewaan, itu kan pasti. Laki-laki logikanya panjang, perasaannya pendek. Perempuan perasaannya panjang, logikanya pendek. Itu pasti akan gesekan, nggak mungkin nggak gesekan. Maka kemudian harus ada kekuatan besar yang lebih kuat daripada kekuatan cinta, dibalik kita membangun kesamaan antara logika dan perasaan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, dan itu adalah Allah. Makanya ini kelihatan normatif, tapi penting banget. Saya itu gini, kenapa orang tua kita dulu nggak pernah kenal konsep cinta macam-macam, tapi pernikahannya mereka itu panjang, iya, sampai tua. Nggak neko-neko. Nggak neko-neko. Padahal nggak macam-macam. Nggak pernah lihat sinetron macam-macam. Mungkin mereka jadul, mereka mungkin zaman dulu. Tapi kemudian mereka memiliki sesuatu yang tidak kita pahami oleh kita hari ini. Apa? Kekuatan mereka ihtisab mengharapkan pahala, bahwasanya pernikahan itu ibadah. Dan mereka kaitkan itu kepada Allah. Makanya ketika sudah dikembalikan sama Allah, kalau cintanya berkurang, Allah yang akan menambahkan. Kalau kasih sayangnya menipis, maka Allah yang menebalkan. Karena yang menggenggam hati istri kita siapa? Allah. Yang menggenggam hati kita siapa? Allah. Kita ini kadang-kadang songong gitu loh. Kalau sudah nikah, merasa kita ngasih nafkah, merasa bahwasanya kita mengendalikan perasaannya. Nggak bisa. Yang mengendalikan perasaan dia berbolak-balik itu Allah. Ini benar satu tuh. Banyak yang bikin punya pola gitu. Udah punya duitnya, ngasilin nafkah, lu nurut sama gua. Begitu jadi. Padahal kita lupa bahwasanya dia tetap makhluknya Allah. Kalau kemudian kita ingin menaklukkan dia, maka cara yang paling gampang adalah merajuklah dan mendekatlah kepada pemilik hatinya. Pemilik hatinya itu ya Allah itu. Makanya dalam pernikahan itu, akhi, coba lihat, apa sunahnya kita kalau baru nikah? Kalau kita baru nikah, sunahnya itu adalah sholat 2 rakaat. Setelah ijab kabul, disunahkan kita kecup keningnya dulu. Ya, kita kecup keningnya. Antum belum nyium keningnya kan dulu kan? Kelihatan dari tatapan. Antum belum cium keningnya. Iya, sininya kan keningnya. Antum berdoa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaihi. Antum berdoa. Cium keningnya, ubun-ubunnya. Ya Allah, aku minta kebaikan wanita ini dan kebaikan yang Engkau anugerahkan kepadanya, dan aku berlindung dari keburukan wanita ini dan keburukan yang Engkau anugerahkan kepadanya. Apa sih filosofnya kita sunnah itu? Jangan hanya mengamalkan sunnahnya, betul itu sunnah, tapi pasti ada filosofnya. Allah ingin ngajarin kepada kita melalui syariat sunnah itu. Kamu nggak akan mungkin menaklukkan istrimu yang kuat perasaannya kalau kamu tidak meminta tolong sama Allah ketika kamu meniatkan pernikahan ini karena Allah.
Itu yang pertama. Setelah itu disuruh ngapain? Disuruh kemudian kita sholat 2 rakaat. Apa filosofinya kita sholat 2 rakaat, sholat sunnah mutlak setelah kita pernikahan? Jadi pernikahan sebelum kita nyambut tamu dan lain sebagainya, atau habis nyambut tamu, ajak ke dalam istrinya. Jangan buru-buru itu, tapi kita sholat, wudhu, sholat. Suruh sholat. Imam dia jadi makmum, kita jadi imam. Sholat sunnah mutlak, 2 rakaat bareng-bareng, berjamaah. Pertama kali. Kenapa harus ada sholat sunat mutlak 2 rakaat? Ada filosofinya. Bukan semata-mata itu sunnah. Filosofinya apa? 1. Supaya menegaskan kepada pasangan ini. Kalian itu biduknya. Kalau tidak ngarah ke tempat sujud yang kalian melihat Allah di dalam sholat itu, kalian akan berantakan kehidupan kalian. Filosofi yang pertama. Makanya kita sholat. Menghadap siapa? Allah. Kenapa pas pertama kali? Kenapa kita kok pas pertama kali ketika nikah nggak disuruh makan korma? Karena nggak ada hubungannya. Kenapa kita nggak disunahkan makan dulu kayak kita ketika Idul Fitri? Karena nggak ada hubungannya. Tapi kenapa kok disuruh untuk sholat? Supaya memahamkan kepada kalian berdua ketika baru nikah. Pernikahan kalian ini harus memiliki sebuah roadmap yang jelas, yaitu melihat Allah dalam kehidupan kalian dalam pernikahan. Itu yang pertama. Yang kedua, pernikahan kalian itu harus diniatkan ibadah. Makanya tidak ada pemandangan yang paling indah dari seorang istri ketika melihat laki-laki yang baru saja menghalalkan dia, kecuali dia lihat laki-laki itu di atas sajadah. Dan tidak ada pandangan yang paling menyejukkan dari seorang suami ketika dia salam, kecuali dia mendapati istri saya telah berkomitmen menjadi makmum, makanya dia menjadi makmum saya dalam sholat ini dan kehidupan berikutnya. Kenapa? Gara-gara belum gitu. Tapi itu dalam banget ya, maksudnya apa? Jadi di awal itu seolah-olah malah saya memandang dari sisi yang ini romantis banget sebenarnya. Dengan sunnah itu aja romantis ya. Jadi seolah-olah kayak suami istri kayak laporan, ya Allah, ini loh saya buat nantimu. Betul. Insyaallah. Makanya kan kalau kita sholat 2 rakaat sujud, kita curhat sama Allah. Inilah jawaban dari doa-doaku. Jadikanlah dia adalah jodohku yang baik dan tepat. Karena jodoh itu kadang-kadang baik tapi nggak tepat. Kan gitu kan? Ada jodoh kita yang kadang-kadang baik banget ya. Tapi kenapa kok bisa cerai? Dia mungkin baik untuk kamu, tapi mungkin nggak tepat. Yang kita minta sama Allah itu jodoh itu yang baik dan tepat. Lah tepat itu, kalau baik itu, kita tahu standarnya keimanan. Kalau tepat itu ada 3. Baik untukmu, baik untuk akhiratmu, dan baik untuk keluargamu. Kadang-kadang kemudian kita itu mendapatkan jodoh baik. Tepatnya tidak keseluruhan. Baik untuk saya, baik untuk akhirat saya, tapi nggak baik untuk keluarga saya. Makanya yang kita minta itu, makanya kita lapor sama Allah. Kita lapor, ya Allah, ini wanita yang aku halalkan, ya Allah. Aku halalkan, aku ambil dunia dan akhiratnya. Menikah itu bukan hanya terfikir bagaimana hubungan biologisnya. Bukan itu. Karena anak-anak kita muda itu sekarang sudah tercampuri dengan ternodai dengan seks. Akhirnya ketika menikah itu yang difikirkan hubungan biologis. Hilang makna dari sakralnya sebuah hubungan yang halal di hadapan Allah itu hilang. Makanya ketika kita sholat, sujud, ketika sujud kita berdoa, sebelum salam kita berdoa, kan kita menyertakan, ya Allah, jadikanlah dia itu sebuah jodoh yang baik dan tepat, baik untuk saya, baik untuk akhirat saya, baik untuk keluarga saya. Supaya pernikahan ini bukan hanya saya memiliki istri, tapi saya bisa mendatangkan anak perempuan untuk orang tua saya. Kemudian dia di belakang juga berkata, ya Allah, semoga saya dalam pernikahan ini bukan hanya mendatangkan suami, tapi mendatangkan anak laki-laki untuk orang tua saya. Lapor sama Allah, buka pintu langit dulu. Makanya tidak ada kegiatan lain kecuali kemudian sholat mutlak 2 rakaat. Makanya kalau saya biasanya khutbah nikah itu, habis khutbah nikah, saya langsung ngasih waktu, nyambut tamu sebentar, langsung masuk ke dalam sholat. Jangan sungkan, jangan tempatkan Allah nanti pertolongannya juga nanti. Ya, manusia itu akan senantiasa diakhirkan kebaikannya kalau dia selalu mengakhirkan Allah. Makanya Masya Allah, tidak ada bulan madu yang paling enak, yang paling nikmat pertama kali, ya di atas sajadah itu. Masya Allah, dalam betul itu. Pernikahan itu kayak pernikahan itu, Masya Allah ya, ini teguran untuk saya juga. Pernikahan itu kayak mawar, tapi ada durinya. Pernikahan itu kayak permukaan air laut yang indah, tetapi tanpa kita sadari di bawah permukaan laut itu ada karangnya yang siap melukai kita. Kadang-kadang nggak melukai kita, melukai hati ibu kita.
melukai hati bapak kita. Ya kan? Kadang-kadang kita ini senang gitu sama istri kita, tapi kemudian melukai hati bapak dan ibu kita, akhirnya kita kecewa betul sama istri kita. Sama, istri kita kemudian senang sama kita, tapi kita sering melukai hati orang tuanya. Itu kan kita sedih itu. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan kita betul-betul ngerti, karena pernikahan itu kayak mawar yang tampak indah tetapi ada durinya. Kalau bukan karena Allah yang mematahkan duri itu, tentunya kita akan berdarah-darah. Mintalah bagaimana proses kita pertama itu benar, maka Allah yang akan menghancurkan karang itu sebelum melukai kaki kita. Allah yang akan patahkan durinya sebelum kemudian terkena tangan kita. Karena mudah bagi Allah. Kalau kemudian kita sudah diberkahi dalam pernikahan itu. Makanya saya tuh seneng gitu. Orang tua dulu tuh sering ngomong gini. Saya tuh masih ingat mbah saya, mbah putri saya itu ngomong gini. Nang, nikah itu ibadah. Saya tuh mencoba menggali maknanya. Kenapa ya kok orang tua itu kok paham ucapan salaf gitu? Padahal orang tua kita itu dulu nggak pernah ngaji. Ya. Tapi kenapa kok ucapan pernikahan itu ibadah itu kan omongannya para ulama dulu. Saya gali akhirnya di dalam kitab itu. Pernikahan itu dikatakan ibadah itu karena 3. 1, berarti harus mengikuti petunjuk. Laki-laki memendekkan logikanya, perempuan memendekkan perasaannya. Yang diikuti petunjuknya gimana? Harus siap, kalau sudah nikah harus siap memendekkan perasaan bagi perempuan, memendekkan logika bagi laki-laki. Dengan satu komitmen. Berarti ibadah itu ngikutin kitabullah dan sunnah. 1. 2. Pernikahan itu kalau dikatakan ibadah tidak ada kalah menang. Namanya nikah kok ibadah kok. Kita kan kadang-kadang jujur ya, kadang-kadang lagi nafsu ya. Kita lagi bertengkar. Pengennya itu istri minta maaf dulu. Bahkan kita kadang-kadang pasang status, wanita surga adalah wanita yang meminta maaf dulu. Kalau ngomong langsung nyindir gitu ya. Kameramennya ketawa. Iya bang, sering begitu. Makanya dia senang banget dengan status pelukannya. Wah, bisa panjang nih. Maka kemudian pernikahan itu kenapa ibadah? Yang kedua, tidak ada kalah menang. Siapapun yang meminta maaf dulu, itu adalah orang yang menghargai ridhonya Allah pada pernikahan yang dia telah lakukan. Makanya nggak ada kalah menang kan? Kalau pernikahan ya sudah, yang minta maaf dulu itu yang menang. Kita ngerasa kalau kita bisa ngalahin istri, seneng. Istri saya mah nggak berani sama saya. Saya laki-laki yang tegas. Ini bukan laki-laki tegas. Kelaki-lakian itu tidak diukur bagaimana dia itu memperbudak istrinya. Kata siapa Rajulah, maskulin itu diukur dari cara dia ketika mengatur seenak-enaknya istrinya. Maskulinitas itu nggak pernah diukur dari situ. Kan gitu. Tapi banyak pula istri yang juga bangga. Suami saya emang takut istri, takut sama saya. Senang dia. Ini berarti kemudian pernikahan itu menempatkan kayak kompetisi. Padahal pernikahan itu ibadah. Masya Allah, ini kalau saya ngomong ini, kalau di sini gampang banget. Kalau di rumah susah banget. Saya baru tadi ngomong gitu. Padahal kalau kita lagi bertengkar itu, Masya Allah. Ini kayaknya dari sini turun ke bawah, di sini ke bawah, semua hadis pengen kita keluarkan. Kadang-kadang kita pengen ngomong, kurangnya apa sih saya jadi laki-laki itu kurangnya apa? Kan gitu kan? Padahal tanpa kita sadari, orang yang kita halalkan itu sudah dikatakan oleh Nabi. Dia itu makhluk yang tercipta dari tulang rusuk yang paling bengkok. Loh, memahami itu kok lupa terus kita itu. Kita tinggal bengkokin kita yang terlalu tegang aja, tinggal bengkokin aja. Loh, antum tahu nggak? Rasul itu mengatakan, fa'innal mar'ata khuliqat min dila'in fa'inna a'waja syai'in a'laha. Tulang rusuk itu kan begini ya, bukan begini terus begini ya, tapi begini, dari ini sudah bengkok. Yang paling bengkok, a'laha kata Rasulullah. Apa sih maksudnya Nabi menyebutkan yang paling bengkok itu atasnya? Dari yang bengkok, yang paling bengkok. Disitulah perempuan diciptakan. Antum bisa bayangin itu. Makanya kalau kita akhirnya tidak banyak-banyak meminta tolong sama Allah, susah. Antum 2 hari, 3 hari mungkin baik. Nggak bisa antum harapkan 5 hari terus dia senyum terus. Nggak bisa. Itu fitrahnya dia. Fitrahnya dia. Dompet saya sering bengkok. Kalau dapat ditukuk lagi, udah kosong aja nih. Itu kan antum ambilin. Oh, tahu lagi. Jangan salahin istri antum. Tapi Bang, benar Ustaz. Waduh, ini banyak banget sih sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil ya dari uraian Ustaz tadi aja. Konsepnya bahwa pernikahan itu berarti bukan transaksional ya Ustaz. Kita nih ya namanya mungkin fitrahnya manusia kali Ustaz ya. Itu transaksional. Ngerasa kalau kita udah berbuat,
imbal balik gitu ya. Seolah-olah gitu. Kan gue udah begini. Seolah-olah gitu kan. Itu namanya kan bukan ihtisab. Iya, itu makanya Ustaz, kalau menurut Anda tuh banyak salah persepsi. Termasuk mungkin saya juga suka begitu Ustaz. Jadi misalnya kayak kita ada perbedaan pendapat, Ustaz tadi kalau kita maafin duluan kita yang menang. Tapi itu berat loh Ustaz. Iya, apalagi kalau ego kita kesenggol. Sulit. Padahal sebenarnya maksud dari istri kita ataupun maksud kita apapun yang kita lakukan sebenarnya kan bukan bermaksud melukai kan. Iya. Tapi setan, sepele, iya, setan menjadi penumpang gelap dalam setiap ucapan yang kita sampaikan. Benar, memang sedih memang. Tapi istri kita itu bagaimanapun tawanan kita sebenarnya. Oh gitu? Loh, iyalah, dia mau sholat, mau puasa sunnah izin sama antum atau enggak? Oh iya sih. Istri antum mau pergi ke Bandung izin sama antum atau enggak? Ya saya kalau ikut, dia nah, ini nih yang bikin saya nggak jengkel kayak gini. Saya mau pulang aja. Ya semua harus izin kan Mas. Nah, itu tawanan. Walaupun sebenarnya sekarang juga kita bingung yang tawanan saya atau dia. Iya, itu seolah-olah tawanan. Tapi kalau ATM dia yang bawa kan setiap tawan balik. Makanya ketika saya membaca tulisannya Imam Ahmad itu ngomong sama anaknya Abdullah, wahai Abdullah, istrimu itu tawanan bagimu, maka perlakukanlah tawananmu dengan baik. Saya itu kan baca yang tawanan saya atau istri saya ya. Kelihatannya zaman berbeda, enggak sebenarnya. Tapi sebenarnya istri kita, dia kemudian mengharapkan rezekinya. Kemudian mau kemana-mana harus minta izin. Sekalinya nggak minta izin, dia dosa besar. Sekalinya keluar rumah tanpa ridhonya antum, dia salah dosa besar. Kan tawanan. Istri antum nih, kemudian ternyata keluar dari rumah pejantan antum, keluar sek gitu. Tanpa dia izin antum, dan antum sudah marah. Jangan pernah keluar. Kok dia keluar? Dosa besar ya. Melebihi, mungkin sama standarnya dengan dosa zina dan lain sebagainya. Dia tawanan bagaimanapun. Tapi makanya itulah yang menjadikan kita harus paham. Diperlakukan dengan baik. Makanya sabar sama istri itu 2 kali sabar. Sabarnya saya sama antum 1 akhi. Walaupun mau habis ya, tapi sabarnya saya sama antum 1. Sabarnya saya sama Mas Sigit 1. Mas Soni 1. Maren 1,5 lah. Ya. Udah mau kayak wanita ya. Sabarnya 1 akhi, tapi sabar. As-sabru li zaujah sabron. Kamu sabar sama istri itu 2 kali sabar. Kenapa? Satu sisi kamu yang memberikan nafkah, kamu yang memberikan sandang, papan dan pangan, mengatur yang terbaik. Tapi kamu harus siap untuk menghadapi bengkoknya dia yang luar biasa. Sebagaimana dia punya liburan setiap bulan 1 pekan dengan siklus bulanan, itu kan Allah pengen ngajarin kita. Istrimu itu dia lemah fisiknya, makanya aku liburkan dalam 1 bulan 1 kali 1 pekan dia tidak sholat, tidak puasa. Kenapa sih kok dikasih gitu? Supaya Allah itu mengajarkan kepada para suami, sehebat-hebatnya istri antum dia tetap seorang wanita yang lemah, makanya diliburkan dari sholat, diliburkan dari puasa. Jangan untuk tiap waktu rumah harus bersih, anak kemudian nggak boleh nangis, makanan harus tersaji, harusnya anget. Kita nggak bisa makan itu nasi dingin tuh nggak bisa. Waduh. Ini kenapa sih berdua ini? Di pojok nangis mulai mikir. Makanya Masya Allah ya. Saya tuh sangat kagum dengan sebuah tulisan. Hargailah istrimu karena dia yang tahu aibmu. Tapi dia tetap bertahan berada di sampingmu untuk dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau seorang wanita, mereka sudah betul-betul menjalankan tugasnya, menyenangkan hati suaminya ketika dipandang. Pesona 1000 wanita di luar rumah secantik apapun tidak akan pernah membuat dia tertarik dan menyandarkan hatinya. Karena ketenangan itu bermula ketika wajahnya seorang istri itu menyenangkan. Wajah istri menyenangkan itu tidak harus cantik, akhi. Bisa jadi dengan sifatnya, perbuatannya.